Halo guys, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait geometri transformasi, terkhususnya pada materi isometri. Nah, sebelum saya membahas terkait isometri ini, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selviana Burahewen. Saya mahasiswa semester 4 dengan NIM 8420221017. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Nah, video pembelajaran ini saya ajukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampunya Ibu Lucia Bince Kumanireng, MPD. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, pada materi isometri ini ada 4 hal pokok yang akan saya bahas dalam materi isometri. Nah, yaitu materi isometrinya adalah yang pertama pengertian isometri itu sendiri, kemudian yang kedua contoh-contoh isometri, yang ketiga jenis-jenis isometri, dan yang keempat adalah sifat-sifat isometri. Oke, langsung saja kita lihat materi isometri. Yang pertama adalah pengertian isometri. Nah, isometri merupakan suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Jadi di sini transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak itu merupakan isometri. Nah, mengawetkan atau mempertahankan jarak di sini artinya bahwa isometri itu sifatnya adalah tidak mengubah bentuk dari suatu titik, garis, ataupun suatu bangun dari suatu transformasi pada bidang Euclid. Kemudian, bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jaraknya. Oke. Jadi transformasi pada refleksi, rotasi, dan translasi yang tidak mengubah atau dia mempertahankan jarak atau mengawetkan jarak itu dinamakan sebagai isometri. Kemudian bagaimana isometri ini dalam matematika? Nah, maka kita lihat yang kedua, pengertian isometri secara matematis. Jadi sebuah transformasi T dikatakan isometris. Dikatakan isometri, jadi misalkan ada transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik A dan B. Jadi ketika isometri, maka kita harus memiliki sepasang titik. Dan di sini misalkan pasangan titiknya adalah pasangan titik A dan B, maka dia dikatakan sebagai isometri jika ruas garis dari titik AB sama dengan ruas garis A aksen B aksen. Itu artinya adalah panjang dari garis AB harus sama dengan panjang bayangan dari garis AB, atau jarak dari garis AB itu sama dengan jarak dari bayangan garis AB. Jadi ditulis sebagai AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, panjang AB harus sama dengan panjang bayangannya. Nah, di sini panjang bayangannya adalah A aksen B aksen, di mana dengan A aksen itu sama dengan transformasi dari titik A dan B aksen adalah transformasi dari titik B. Nah, A aksen sama dengan AB atau AB sama dengan A aksen B aksen itu artinya jarak dari ruas garis AB harus sama dengan jarak dari panjang bayangannya, yaitu A aksen B aksen. Nah, ini merupakan syarat dari
isometri. Suatu transformasi ketika dikatakan isometri jika memiliki syarat ini. AB sama dengan A aksen B aksen. Oke, kita lihat yang ketiga, contoh-contoh isometri. Oke, dari contoh isometri ini kita lihat pada soalnya. Untuk soal yang pertama, ada bunyinya transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh transformasi P sama dengan P aksen sama dengan X, negatif Y. Apakah transformasi T merupakan suatu isometri atau bukan? Nah, penyelesaiannya, suatu transformasi itu dikatakan sebagai isometri seperti yang sudah saya jelaskan di awalnya jika dia memiliki sepasang titik. Jadi kita harus misalkan dulu titik yang akan kita ambil. Jadi di sini kita misalkan kita ambil sembarang dua titik. Jadi misalkan kita ambil titik A, A1, A2 dan titik B, B1, B2 di mana titik A dan titik B berada pada bidang Euclid. Nah, kenapa dia harus berada pada bidang Euclid? Karena dia merupakan transformasi. Transformasi otomatis dia harus berada di bidang Euclid. Nah, setelah kita memisalkan atau kita mengambil sebarang titik, karena syarat isometri tadi adalah kita harus memiliki sepasang titik. Langkah yang berikutnya adalah kita tentukan transformasinya. Nah, dari kan ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi kita transformasikan kedua titik ini. Yang pertama kita transformasikan titik A. TA sama dengan T, titik A-nya adalah A1, A2. Nah, kita transformasikan titik A1, A2 ini. Nah, berdasarkan definisi X, negatif Y, maka transformasi dari titik A, A1, A2 itu sama dengan X-nya sama dengan A1, kemudian negatif Y-nya menjadi negatif A2. Nah, A1, negatif A2 merupakan transformasi dari titik A atau ditulis sebagai A aksen. Berikut transformasi titik B. Transformasi B sama dengan titik B tadi adalah B1, B2, maka transformasi B1, B2 sesuai definisi juga tadi sama dengan X, negatif Y, maka sama dengan X-nya kita ganti dengan B1, negatif Y-nya kita ganti dengan negatif B2. Itu sama dengan B aksen atau transformasi dari titik B. Setelah kita mengambil sebarang titik, kemudian kita transformasikan masing-masing titiknya, kita harus ingat juga dengan syarat isometri tadi. Nah, syarat isometri tadi adalah AB sama dengan A aksen B aksen, atau jarak titik AB sama dengan jarak bayangan dari AB, atau AB sama dengan bayangannya adalah A aksen B aksen. Oke. Nah, untuk melihat apakah transformasi T ini merupakan isometri atau tidak, maka kita harus membuktikan apakah ruas kiri AB atau jarak dari AB sama dengan ruas kanan atau jarak dari A aksen B aksen. Kita mau melihat apakah transformasi T itu isometri atau bukan. Maka bisa saja kita misalkan AB, kita mau buktikan AB sama dengan A aksen B aksen, atau bisa kita buktikan A aksen B aksen apakah sama dengan AB. Yang penting, atau kita bisa buktikan salah satunya. Yang penting ketika kita mau membuktikan apakah AB sama dengan A aksen B aksen, atau kita mau membuktikan A aksen B aksen sama dengan AB. Nah, di sini kita mau membuktikan panjang bayangannya atau jarak bayangannya, yaitu jarak atau panjang dari A aksen B aksen. Nah, untuk rumus jarak dari A aksen B aksennya adalah rumusnya adalah akar dari. Nah, perhatikan titik dari A aksen B aksennya ini, A aksen dan B aksennya ini. Nah, untuk melihat jarak atau panjang A aksen B aksennya, kita menggunakan rumus akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan Y1 dikurang Y2 dikuadratkan.
Nah, maka dia menjadi A aksen B aksennya sama dengan akar dari X1-nya kita ganti dengan A1 kurang X2-nya kita ganti dengan B1 dikuadratkan ditambah dengan Y1-nya negatif A2 kemudian dikurangi dengan Y2-nya negatif B2. Oke. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari panjang atau jarak dari A aksen B aksen. Oke. Sehingga A aksen B aksennya ini bisa kita tulis A1 dikurang B1 dikuadratkan ditambah, nah, kita lakukan operasi pada bentuk yang ini. Negatif A2 dikurang negatif B2 dikuadratkan. Nah, kita melakukan operasi pada bentuk ini sehingga bentuknya menjadi negatif A2 ditambah B2 dikuadratkan. Oke. Sehingga A aksen B aksennya menjadi, perhatikan, untuk negatif A2 ditambah B2 dikuadratkan, maka dia menjadi A aksen B aksennya menjadi akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah dengan A2 kurang B2 dikuadratkan. Perhatikan kedua bentuk ini. Nah, bentuk awal di atas adalah negatif A2 ditambah B2 dikuadratkan. Kemudian bentuk keduanya dia menjadi negatif ini menjadi positif, yaitu A2. Kemudian tanda operasi penjumlahan ini menjadi pengurangan, kurang, kemudian dikurangi dengan B2 dikuadratkan. Nah, ini kita menggunakan sifat dari pangkat bilangan yang dipangkatkan. Nah, ilustrasinya seperti di samping. Misalkan 1 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 1. Ketika kita ganti posisinya 2 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 1, hasilnya itu sama, maka kita bisa mengubah posisi dari 1 kurang 2 menjadi 2 kurang 1. Sama halnya juga dengan bentuk ini. Negatif A2 ditambah B2 dikuadratkan, karena hasilnya sama, bisa kita tulis menjadi negatif ini menjadi positif, A2 dikurang B2 dikuadratkan. Nah, akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah dengan A2 kurang B2 dikuadratkan, ini sama saja dengan rumus untuk kita menghitung panjang AB. Nah, perhatikan titik AB-nya. Nah, titik AB-nya adalah untuk menghitung panjang AB, maka akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Nah, karena maka panjang dari AB-nya ini adalah akar dari X1-nya A1 kurang X2-nya B1 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan Y1, Y1-nya adalah A2, dikurang Y2-nya adalah B2 dikuadratkan. Nah, rumus ini sama saja dengan rumus kita mencari panjang atau jarak dari AB. Maka A aksen B aksen sama dengan AB terbukti. Karena A aksen B aksen sama dengan AB atau jarak dari bayangan, atau jarak dari A aksen B aksen sama dengan jarak dari AB, maka transformasi T ini merupakan isometri. Oke, sekarang kita masuk contoh isometri pada soal yang kedua. Jadi misalkan T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan X kurang Y, Y tambah 3 untuk semua titik P, X, Y, elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Oke, penyelesaiannya. Nah, tadi untuk melihat transformasi itu isometri atau bukan, langkah pertamanya adalah kita harus bisa menentukan sepasang titiknya. Jadi kita misalkan titiknya. Nah, untuk pemisalan titiknya ini perhatikan dalam tabel. Nah, jadi itu ada pemisalan untuk
kita ambil sebarang titik, ada dua titik A dan titik B, dengan titik A 1,0 dan titik B adalah 0,1. Maka bayangan dari titik A atau A aksennya ketika kita masukkan dari definisi di atas X kurang 5, Y tambah 3, maka A aksennya menjadi negatif 4,3, didapatkan dari nah, X-nya X kurang 5. Di sini X-nya adalah 1 kurang 5 negatif 4, kemudian Y-nya adalah Y tambah 3. Di sini untuk ke titik A, Y-nya adalah 0. Maka 0 ditambah 3. Maka titik dari bayangan A atau A aksennya adalah negatif 4,3. Sama halnya juga dengan titik B. Titik B-nya adalah 0,1. Maka bayangan atau B aksennya ketika TP-nya sama dengan X kurang 5, Y tambah 3, maka tinggal kita substitusikan saja. Nah, di sini untuk titik B, X-nya adalah 0, maka X kurang 5, negatif 5. Kemudian Y-nya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka titik bayangan atau B aksen dari titik awal B 0,1 adalah negatif 5,4. Nah, kita sudah dapatkan titik dari masing-masing atau transformasi dari masing-masing titiknya. Oke. Sekarang kita langkah yang berikutnya adalah kita perhatikan syarat isometrinya. Tadi syarat isometrinya adalah jarak dari AB sama dengan jarak bayangannya, atau AB sama dengan A aksen, B aksen. Oke, tinggal kita masukkan saja rumus untuk menghitung jarak dari AB dengan jarak bayangan AB. Oke. Nah, untuk rumus dari jarak AB sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan. Itu sama dengan untuk panjang dari bayangan atau panjang dari A aksen B aksen sama dengan akar dari XB aksen dikurang XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen dikurang YA aksen dikuadratkan. Oke. Nah, di sini kita masukkan saja nilai dari masing-masing X dan Y-nya. Oke. Nah, untuk XB-nya, perhatikan pada titik awalnya. Untuk XB-nya adalah 0, dikurangi XA-nya adalah ini. XA-nya adalah 1, dikuadratkan, kemudian ditambah dengan YB-nya adalah 1, kemudian dikurangi dengan YA. YA-nya adalah 0 dikuadratkan. Itu sama dengan akar dari, perhatikan, XB aksennya. XB aksennya adalah negatif 5, kemudian dikurangi dengan XA aksen. XA aksennya adalah negatif 4. Maka negatif 5 kurang negatif 4 itu sama saja dengan negatif 5 tambah 4. Kemudian jangan lupa dikuadratkan ditambah YB aksen. YB aksennya adalah 4 dikurang YA aksen. YA aksennya adalah 3 dikuadratkan. Oke. Maka menjadi akar dari 0 kurang 1 dikuadratkan tambah 1 kurang 0 dikuadratkan. Nah, 0 akar dari 0 kurang 1, negatif 1 dikuadratkan menjadi 1, kemudian ditambah 1 kurang 0, 1 dikuadratkan menjadi 1. Maka akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar dari negatif 5 tambah 4, negatif 5 tambah 4, negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1, terus ditambah 4 kurang 3, hasilnya 1 dikuadratkan, maka hasilnya 1. Maka akar dari 1 ditambah 1 sama dengan akar dari 1 ditambah 1. Oke, kita sederhanakan, maka menjadi akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2, sama dengan akar dari 1 tambah 1, untuk ruas kanannya juga akar 2. Nah, perhatikan karena panjang dari AB akar 2 itu sama dengan panjang dari bayangannya A aksen, B aksen, yaitu akar 2, maka dapat disimpulkan bahwa transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X kurang 5, Y tambah 3 adalah suatu isometri.
Oke, kita masuk yang keempat, ada jenis-jenis isometri. Oke, berdasarkan teorema dari isometri, mengatakan bahwa setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Nah, dari teorema isometri ini, maka terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama, isometri memindahkan bangunan geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Oke, jadi ada dua isometri. Isometri yang memindahkan bangun geometri langsung dari satu ke posisi lainnya, dengan isometri yang memindahkan suatu bangunan dengan cara memutar bangunan tersebut. Suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Jadi pemetaan itu dikatakan langsung jika dia mengawetkan orientasinya. Itu artinya arah gerak bendanya harus sama dengan arah gerak bayangannya. Kemudian sebaliknya, jika suatu pemetaan itu disebut berlawanan atau tidak langsung jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawan dengan arah gerakan bayangannya. Oke, ilustrasinya bisa kita lihat. Jadi misalkan kita memiliki suatu bangun, yaitu bangun segitiga dengan titik A, B, dan C. Ketika dia dilakukan translasi, maka dia akan menjadi segitiga ini dengan bayangannya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, ketika segitiga ini dilakukan rotasi dan translasi, dia berputar dan bergeser, maka bayangannya ada dua, yaitu yang pertama dia berputar, kemudian yang kedua dia bergeser. Maka titiknya ini akan menjadi A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Ini adalah ilustrasi dari jenis-jenis isometri. Oke, kita masuk yang kelima adalah sifat-sifat isometri. Jadi isometri itu memiliki 3 sifat. Yang penting yaitu yang pertama, isometri memetakan garis menjadi garis. Nah, tadi karena dia mengawetkan jaraknya, berarti dia tidak mengubah bentuknya, artinya dia tidak mengubah bentuknya. Maka sifat isometri yang pertama adalah ia memetakan garis menjadi garis. Karena sifatnya adalah mengawetkan, maka dia dari titik, dia juga dipetakan menjadi titik, kemudian dia dari garis, dia dipetakan juga menjadi garis. Begitupun dia dari bangunan, maka dia dipetakan juga menjadi bangunan. Yang kedua, sifat yang kedua adalah isometri mempertahankan ukuran besarnya sudut antar dua garis. Nah, jadi ukuran besar sudut antar dua garis itu dipertahankan, atau artinya sama. Dari bentuk awalnya harus sama dengan bayangannya. Jadi ukuran besar sudut antar dua garis awal harus sama dengan ukuran besar sudut antara dua garis dari bayangannya. Terus sifat yang terakhir adalah mempertahankan kesejajaran antar dua garis. Oke.